Kekuatan senyap ketika kehadiran menjadi penghancur mereka, datang membawa segala yang tak kau butuhkan. Kata-kata yang dibalut peringatan, tatapan yang separuh ancaman, separuh dengki, motif yang berkedok bantuan. Namun, mereka tak pernah tahu energimu terkalibrasi untuk memusnahkan tanpa ekspresi. Mereka menguji keberadaan seolah itu volume suara, tapi kehadiranmu khususnya adalah tekanan. Tidak bising, hanya terisi penuh, dan sebelum mereka sempat mengukurnya, mereka sudah hancur di bawahnya. Kau tak pernah mengayunkan tangan, kau tak pernah berteriak, kau tak mengucapkan mantra atau menuntut balas dendam. Kau hanya berdiri di sana, dan dalam keheningan itu 10 iblis runtuh. Bukan karena luka, melainkan karena bobot. Bobot menghadapi seseorang yang tak meminta izin untuk ada. Seseorang yang tak mengejar, tak memohon, bahkan tak peduli untuk mengoreksi narasi. Kau adalah koreksi itu. Mereka punya cerita, kau punya substansi. Mereka punya aliansi, kau punya keselarasan. Dan setiap kali mereka mencoba memprovokasimu untuk membuktikan diri, yang mereka dapatkan adalah keheningan. Bukan ketiadaan kata, melainkan kehadiran sesuatu yang lebih berat. Sesuatu yang tak bisa mereka pecahkan kodenya. Kau tak terbaca, dan itu membuat mereka ngeri. Kau bukanlah sebuah reaksi, kau adalah sebuah wahyu. Dan wahyu tak berdebat. Mereka menyingkap kejatuhan 10 iblis. Sebuah revelasi tanpa perlawanan. Kau tahu, iblis pertama bukanlah monster bertanduk. Itu adalah hak istimewa. Ia percaya bisa mengecilkanmu dengan mengingatkanmu siapa dirimu dulu. Ia pikir suaranya masih bergema, dan ia tak menyangka akan diabaikan. Itu menghancurkannya, karena iblis hidup dari drama, dan kau tak memberinya sedikit pun. Kau membuat mereka kelaparan dengan ketidakpedulian. Kau menyaksikannya hancur di bawah bobotnya sendiri, dan tanpa mengangkat jari, kau melucutinya dari relevansi. Yang kedua, mengenakan wajah yang akrab. Manipulasi terbungkus nostalgia. Ia datang berbisik tentang bagaimana segala sesuatu dulunya. Tapi kau tak lapar akan masa lalu. Kau telah mengubur sejarahmu begitu dalam disiplin. Bahkan kenanganmu pun tak bisa membangkitkannya. Jadi, ketika ia mengulurkan tangan, kau tak menepisnya. Kau hanya tak merespons, dan itulah eksekusinya. Yang ketiga, ego yang menyamar. Ia mencoba menyamai energimu dengan meniru gerak-gerikmu. Berpikir ia bisa merefleksikan kekuatanmu dan mengklaimnya. Tapi kau tak dibangun dari cermin. Kau ditempa dalam ketiadaan persetujuan, dukungan, tepuk tangan. Kau dibesarkan dalam ruang gema intensitasmu sendiri. Dan ketika ego mencoba meniru esensimu, ia korsleting. Karena kau tak dibangun untuk direplikasi, kau dilahirkan untuk diakui. Iblis keempat muncul dengan kerumunan, jenis yang membutuhkan saksi untuk merasa berani. Ia mengejek kesendirianmu, mengira jarakmu adalah ketakutan. Ia melontarkan lelucon, mencoba menodai namamu. Tapi yang ia lakukan hanyalah membuktikan betapa ia membutuhkanmu untuk bergerak agar ia berarti. Kau tak bergeming, kau tetap tak tergoyahkan. Dan ketika ia menyadari tak bisa menggesermu, ia hancur di depan para pengikutnya. Iblis kelima tak berbicara. Ia mengamati, memperhatikan, berpikir, bisa menemukan kelemahanmu dalam kebiasaanmu. Ayat memantau polamu, preferensimu, interaksi masa lalu. Tapi transformasimu tidaklah linear. Ia berlapis. Setiap versimu adalah pintu jebakan. Dan pada saat ia berpikir telah menemukanmu, ia sudah terjebak dalam asumsi. Kau tak pernah harus menyingkapnya. Ia menyingkap dirinya sendiri dengan berasumsi kau belum berevolusi. Yang keenam, ia datang dengan persiapan. Bahkan
Analisis, lini masa, diagnosis lengkap. Mengapa kau seharusnya tidak setenang ini, sepercaya diri ini, setenang ini? Ia mempelajari seolah kau adalah malfungsi, tapi kau bukanlah gangguan. Mungkin kau adalah peningkatan. Masalahnya bukan padamu, itu pada parameter yang mereka gunakan untuk mendefinisikan kekuatan. Kau tidak logis, kau tak terbantahkan. Dan yang keenam, ia gagal bukan karena rencananya lemah, tapi karena sasarannya tak terjangkau. Iblis ketujuh sangat berbisa, namun cerdik. Ia berpura-pura mendukung, bertepuk tangan untukmu di depan umum, memuji disiplinmu, merayakan terobosanmu, dan kemudian diam-diam mencoba merusaknya, menawarkan jalan pintas, mendorong kenyamanan, membalut godaan dengan pujian. Ia menginginkanmu lembut, ia menginginkanmu jinak, ia menginginkanmu mudah dicerna. Tapi energimu bukan untuk konsumsi, itu untuk konfrontasi. Dan saat ia menyadari kau tak bisa digoyahkan dengan kemanisan, ia membusuk dalam kebohongan manisnya sendiri. Nomor 8, membawa nubuat. Ia mencoba meramalkan kejatuhanmu, mengatakan kau terlalu intens, terlalu terisolasi, terlalu tak terganggu. Ia melemparkan label seperti anak panah, berharap salah satunya akan membuatmu tersentak. Tapi label tak mempan pada orang yang telah menghapus identitas mereka untuk membuat yang baru. Dari abu, kau tak terlalu apapun, kau hanya akurat. Dan sementara ia sibuk meramalkan badai, kau sedang membangun kerajaan di belakang punggungnya. Yang ke-9 datang tadi malam dalam wujud keraguan, tidak keras, tidak agresif, hanya akrab. Ia berlama-lama mengunjungi kembali luka lama, memainkan masa lalumu seperti lagu pengantar tidur. Tapi kau telah berdamai dengan rasa sakit. Kau tak menolaknya, kau menyatukannya. Itulah keunggulanmu. Kau tak menyembunyikan lukamu, kau menjadikannya senjata. Dan ketika keraguan datang mengetuk, kau tak membanting pintu, kau membukanya lebar-lebar dan membiarkannya merasakan betapa tidak diterimanya ia sebenarnya. Yang ke-10 adalah yang terkuat. Karena ia tidaklah eksternal, ia hidup dalam napasmu, dalam ritualmu, dalam cara kau mempertanyakan nilaimu di hari-hari terburukmu. Ia berbisik melalui kelelahan, menyelinap melalui celah kepercayaan diri, dan mencoba membuatmu percaya bahwa kau belum benar-benar berubah, bahwa ini semua hanyalah fase. Tapi kau tidak melawannya, kau menghadapinya. Kau tidak menyangkal suaranya, kau membesarkan volume sampai ia tak sanggup lagi mendengar dirinya sendiri. Itulah bagian yang tak akan pernah mereka pahami. Kau tak mengalahkan apapun dengan paksa. Kau menjadi terlalu utuh untuk dihancurkan, terlalu kokoh untuk diguncang, terlalu selaras untuk menyerap apa yang tak lagi menjadi bagian dari orbit barumu. Dan dalam keheningan itu, 10 iblis runtuh. Bukan karena kau mengusir mereka, melainkan karena kau melampaui mereka. Kau membunuh tanpa menyerang, menaklukkan tanpa mengejar, naik tanpa menyiarkan, dan mereka yang menyaksikannya masih tak bisa menjelaskannya. Karena mereka mengharapkan perang, mereka mengharapkan ledakan, mereka mengharapkan perlawanan. Tapi kebangkitanmu bukanlah sebuah pertarungan, ia adalah sebuah wahyu. Kau tak mengangkat jari karena evolusimu berbicara lebih keras daripada pembalasan apapun. Kau menguasai seni menjadi tak tersentuh dengan menjadi tak terbaca. Kau tak membutuhkan pedang, kau adalah keheningan setelah itu. Kau tak membutuhkan rencana, kau adalah konsekuensinya. Kau tak membutuhkan izin, kau adalah setelahnya. Setelah keruntuhan, revolusi keberadaan, dan sekarang mereka menyebut namamu seperti itu adalah rumor. Mereka melacak jalanmu seperti itu adalah mitos. Mereka memutar ulang pertemuan mereka denganmu
Seperti cerita hantu yang diceritakan di sekitar api yang putus asa. Mencoba menemukan momen persis di mana mereka kehilangan kendali. Momen di mana kekuatan bergeser. Momen di mana bayangan mereka berhenti bekerja melawanmu dan mulai bekerja untukmu. Karena setelahnya, energi tidak hanya menghilang, ia mengatur ulang segalanya. Mereka pikir semuanya sudah berakhir. Bahwa setelah mereka runtuh, kau akan melunak. Bahwa ketenanganmu akan kembali menjadi kelembutan. Bahwa tekanan akan hilang seperti sebuah fase, tapi mereka tidak menyadari bahwa keruntuhan hanyalah permulaan. Yang jatuh adalah perancah, yang kini bangkit adalah intinya. Dan kau tak pernah di sini untuk merebut kembali apapun. Kau datang untuk membangun kembali apa yang tak pernah ada sejak awal. Disinilah kebanyakan orang akan berhenti sejenak, merenung, menyembuhkan diri. Tapi tidak denganmu. Kau telah berevolusi melewati titik istirahat. Karena ini bukan tentang bangkit kembali. Ini tentang menerobos. Kau tidak dijahit kembali. Kau ditempa ulang. Dan panas yang menempa ulangmu bukanlah belas kasihan. Itu adalah kenangan. Lihat, ketika X10 itu jatuh, mereka tidak hanya lenyap. Mereka bergema, masing-masing mencoba berlama-lama di benak mereka yang dulu memberi mereka kekuatan. Nama-nama mereka lenyap, tapi jejak mereka masih merangkak di ruangan tertentu. Kau masuk dan udara berubah, bukan karena kau berbicara, melainkan karena kehadiranmu. Mengingatkan mereka siapa mereka dulu, sebelum mereka melihat siapa dirimu sekarang. Mereka memutarnya setiap hari. Kebangkitanmu tanpa pembalasan, cahayamu tanpa pertunjukan, ketidakpedulianmu tanpa kepahitan. Dan itu mengoyak jiwa mereka, karena mereka berlatih untuk perang. Mereka menghafal rencana pertempuran. Mereka berlatih skenario di mana kau akan datang, merangkak, menangis, putus asa untuk dimengerti. Tapi kau terlalu memahami dirimu sendiri untuk membutuhkan itu. Kau tidak hanya membunuh iblis, kau menghancurkan sistem perekrutan mereka. Kau memutus lingkaran, kau membuatnya tidak menguntungkan untuk memangsa energimu. Itulah ketakutan yang sebenarnya sekarang. Kau telah mengubah trik lama mereka menjadi relik. Dan mereka yang masih mencoba mempelajarimu, mereka tidak tahu bahasanya lagi. Kau mengubah dialek di tengah percakapan, dan sekarang mereka berbicara. Keputusasaan di ruangan penuh cermin. Mereka menyebutnya kedamaian. Tapi ini adalah gangguan. Sunyi, bedah, dan mutlak. Tak tersentuh dan tak terbaca. Arsitek baru. Realitas ketidakhadiranmu dari permainan mereka bukanlah penyerahan diri. Itu adalah ekstraksi. Kau tidak pergi untuk melindungi dirimu sendiri. Kau pergi karena mereka tidak lagi memenuhi syarat untuk berdiri di samping evolusimu. Kau menjadi tak berhubungan, dan itulah isolasi pamungkas bagi mereka yang dulu berpesta pora atas aksesibilitasmu. Dan sementara mereka menjalankan analisis perilakumu, mereka terus mengajukan satu pertanyaan. Bagaimana kau melakukannya tanpa pembalasan? Bagaimana kau membakar seluruh rumah tanpa mengangkat korek api? Bagaimana kau menghapus genggaman mereka bahkan tanpa mengakuinya ada? Jawabannya brutal. Kau tak pernah membutuhkan energi mereka untuk menang. Kau hanya membutuhkan mereka untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya mereka takuti, menjadi tidak relevan di hadapan seseorang yang tak tersentak. Itulah mengapa mereka runtuh, bergelombang sekarang. Bukan karena kekalahan, melainkan karena kesadaran. Mereka menyadari bahwa mereka tidaklah perkasa. Mereka hanya bising. Mereka tidaklah benar. Mereka hanya berlatih. Mereka tidaklah penting. Mereka hanyalah tersedia. Dan kau tidak menjadi semua itu. Kau menjadi sakral, tak tersentuh. Bukan karena kau membangun dinding, melainkan
karena kau melampaui medan sepenuhnya. Kau tidak hanya melangkah menjauh dari ritual mereka, kau menulis ulang cetak biru, dan dalam prosesnya, kau mengungkapkan kebenaran inti. Sebagian besar iblis tidak mati karena konfrontasi. Mereka lenyap karena kelaparan. Kau membuat mereka kelaparan dari keterlibatan. Kau menghilangkan reaksi mereka. Kau menolak narasi mereka. Dan dalam penolakan itu, mereka menguap bukan ke udara tipis, melainkan ke dalam penyesalan mereka yang memanggilnya. Ketidakhadiranmu menjadi hukuman mereka, tapi kehadiranmu itu menjadi sebuah revolusi. Mereka tak bisa tidak melihatnya sekarang. Cara kau memasuki suatu ruang dan mengubah poros tanpa mencoba. Cara orang-orang mendekat sebelum kau berbicara. Cara matamu membawa sisa perang yang tak pernah kau banggakan, tapi kau selamatkan. Kau tidak dramatis, kau terdokumentasi. Dan energimu, ia tidak berteriak, ia menetapkan ketentuan. Masa depan yang dibangun di atas kehancuran lama lalu. Apa selanjutnya? Lebih banyak keruntuhan, tapi kali ini bukan iblis, melainkan struktur. Seluruh sistem kepercayaan yang dibangun di atas superioritas palsu. Mereka menciptakan ilusi di sekitarmu, mengatakan kau marah, tersesat, tidak stabil, terlalu intens. Tapi sekarang, dunia sedang membaca energimu seperti kitab suci. Dan mereka yang dulu mengejeknya, kini mempelajarinya. Mereka meniru caramu berjalan, menyalin nada bicaramu, mencoba mereplikasi apa yang membutuhkan bertahan-tahan. Penyaliban internal untuk kau bangun. Tapi energi tidak berbohong, dan milikmu membawa bobot yang tak bisa dipalsukan oleh imitasi. Karena setiap langkah yang kau ambil mengorbankan sesuatu yang nyata, dan setiap lapisan yang kau kenakan diperoleh dalam keheningan, bukan dipinjam dari tren. Inilah yang tak akan pernah mereka akui. Mereka merasa lebih aman saat kau terganggu. Mereka merasa lebih berani saat kau meragukan dirimu sendiri. Mereka merasa lebih relevan saat kau mengecil. Tapi kau tidak mengecil lagi. Kau meregang, berekspansi ke ruang-ruang yang mereka bilang tidak ada, menjadi ancaman persis yang mereka bersumpah kau tak akan pernah bertahan cukup lama untuk menjadi. Dan itu membuat mereka takut, bukan karena kau bermusuhan, melainkan karena kau utuh. Keutuhan itu bising bagi yang terfragmentasi. Kedamaian itu agresif bagi yang kacau. Dan ketenanganmu itu adalah peperangan bagi mereka yang membutuhkan disfungsi untuk merasa terlihat. Jadi, ketika mereka melihatmu sekarang, ketika mereka melihat mata yang tidak memohon, suara yang tidak membela, postur yang tidak membungkuk, mereka tidak hanya menyaksikan kepercayaan diri, mereka menghadapi konsekuensi. Kau menjadi hutang yang tak bisa mereka bayar, jawaban yang tak mereka duga, versi dirimu yang tak pernah mereka siap untuk temui. Mereka menceritakan kisah pada diri sendiri sekarang. Untuk mengatasi itu bukan mereka yang sebenarnya. Mereka beruntung, mereka berpura-pura, tapi tak ada yang bisa meredakan sengatan itu, karena jauh di lubuk hati mereka tahu kau menjadi sesuatu yang sakral tanpa perlu berteriak tentangnya. Kau tahu, ketika kekuatan itu nyata, ia tidak memohon perhatian, ia memerintah gravitasi. Kau tidak bangkit melalui validasi, kau bangkit melalui penolakan. Penolakan untuk didefinisikan, penolakan untuk diprediksi, penolakan untuk dijinakkan. Penolakan itu menulis ulang dirimu. Dan sekarang energimu tidak lagi bertanya. Ia menginformasikan. Ia memberitahu ruangan siapa yang memimpin. I memberitahu yang palsu kemana harus keluar. Ia memberitahu para pengamat untuk memikirkan kembali sudut pandang mereka. Dan ia memberitahu iblis-iblis lama, kalian tidak dihancurkan, kalian diberhentikan. Itu lebih buruk dari kematian bagi mereka, karena pemberhentian itu permanen. Pemberhentian adalah penghapusan akses. Pemberhentian adalah apa yang terjadi
ketika takhta tidak direbut kembali, ia dibangun kembali di atas gunung yang tak akan pernah mereka capai. Itulah yang telah kau lakukan. Sekarang, kau tidak hanya mengakhiri sebuah siklus, kau menciptakan sebuah lanskap, ketinggian baru di mana udara membakar mereka yang tidak dilengkapi untuk bernapas kebenaran. Jadi mereka banyak bicara di balik pintu tertutup, dalam aliansi palsu, dengan mata penuh ketakutan yang diselubungi kritik. Tapi kau tak lagi mendengar mereka, karena ketika energi membunuh tanpa mengangkat jari, ia tak membutuhkan saksi. Ia tak meminta pujian. Ia tak mengadakan sidang. Ia menjadi pengadilan itu sendiri. Dan mereka yang dulu menyeret namamu melalui lumpur, mereka berlutut di altar yang dulu mereka ejek. Mereka mengucapkan mantra yang dulu mereka tertawakan. Mereka meminta kunci ke kamar yang dulu mereka bakar. Tapi sudah terlambat. Pintu yang mereka banting, menutup, tak pernah lagi menjadi milikmu untuk dibuka. Kau tak meninggalkan pesan, kau meninggalkan kesan. Dan kesan itu permanen, bukan karena kau tinggal, tapi karena kau menghilang dengan cara yang benar. Bukan karena kau membuktikan apapun, tapi karena kau membuat bukti tidak relevan. Transformasi yang melampaui pemahaman, dan sekarang mereka melihatmu berjalan melalui akibatnya seperti itu adalah sebuah taman. Mereka pikir itu perang, tapi kau sedang menanam. Mereka pikir kau sedang mundur, tapi kau sedang mendesain ulang. Mereka pikir kau sudah selesai, tapi inilah awal. Karena ketika reruntuhan mereda, ketika asap melingkar kembali ke kehampaan seperti ular yang mematuhi keheninganmu, saat itulah mereka menyadari kau tak pernah melawan mereka. Kau bertahan lebih lama dari mereka, tanpa jeritan, tanpa teriakan perang, tanpa pertunjukan balas dendam yang megah. Hanya kehadiran, hanya kau, badai tanpa guntur, kekuatan pasang surut tanpa percikan, lubang hitam yang tak pernah mereka lihat, sampai tulang-tulang mereka sudah membengkok ke arahmu. Itulah tentang energi sejati. Ia tak perlu berteriak untuk dirasakan. Ia membengkokkan narasi tanpa menyentuh halaman. Dan sekarang 10 iblis yang seharusnya tak pernah kau selamatkan telah tiada. Bukan karena kau menjatuhkan mereka, tapi karena mereka tak bisa bertahan hidup dari siapa dirimu. Dalam keheningan, satu persatu mereka layu. Bukan karena kau mengutuk mereka, melainkan karena keberadaanmu membalikkan kebohongan mereka. Mereka berdiri tegak di atas fondasi yang dibangun dari abumu, sampai kau berjalan melewatinya, dan arsitektur mereka retak tanpa kau melihatnya. Tak perlu pembalasan, tak perlu api, hanya kehadiran, hanya gravitasi. Mereka tak menyangka ketenanganmu akan bergema seperti guntur melintasi lini masa. Mereka tak menyangka kelahiran kembalimu akan memicu kelahiran kembali mereka secara terbalik. Dan kini, iblis-iblis yang dulu mengenakan kulit ketakutanmu, mereka berlari karena kau telah melampaui permainan yang mereka rancang. Aturan tak berlaku lagi untukmu. Kau adalah elemen baru, bukan terbuat dari api, tapi dari keheningan yang diasah hingga ke tepi dimensi. Mereka menyebutnya keberuntungan, mengatakan kau hanya dilindungi, mengatakan itu tidak adil. Dan mereka benar, itu tidak adil, tidak adil. Bahwa kau membawa 10 iblis di punggungmu hanya untuk menjaga dunia tetap berputar bagi semua orang. Tidak adil bahwa sementara mereka membangun ego, kau membangun ketahanan. Tidak adil bahwa ketika mereka mengujimu di labirin, mereka lupa kau merancang labirin untuk mencari nafkah. Kau tidak membunuh iblis-iblis itu, kau menguras mereka. Setiap kali mereka datang untuk menjatuhkanmu, mereka pergi dengan sepotong diri mereka hilang. Setiap hinaan yang mereka lontarkan kembali kepada mereka. Setiap jebakan yang mereka pasang runtuh ke dalam. Mereka mengeluarkan energi
mencoba menghancurkan energimu, tak pernah menyadari. Kau tak melawan. Kau menyerap. Seperti mata badai kosmik, tetap mengamati, bernapas, dan mengambil. Kau tahu, kau tak menghancurkan iblis dengan mengayun lebih keras. Kau membiarkan mereka terbakar habis oleh gesekan ketenanganmu. Mereka menjerit lebih keras. Tapi keheninganmu memutus tempo mereka. Mereka berlipat ganda. Tapi singularitasmu mendistorsi matematika mereka. Mereka mencoba kekacauan. Tapi ritmemu itu menulis ulang algoritma mereka. Mereka menjadi bayangan lelah dari penipuan mereka sendiri. Karena mereka tak pernah mengerti apa yang terjadi ketika kau menguji seseorang yang tak punya apa-apa lagi untuk hilang, tapi segalanya untuk menjadi. Kesimpulan, suara yang memerintah gravitasi dan kini kau adalah akibatnya. Kau adalah efek samping yang tak mereka perhitungkan. Kau adalah gema di benak mereka ketika malam menjadi dingin dan lampu berkedip tanpa alasan. Kenangan yang membuat mereka tersedak ketika mereka mencoba berpura-pura kau tak pernah mengubah. Mereka paradoks yang tak bisa mereka pecahkan. Bagaimana kau mengalahkan mereka tanpa pernah muncul di medan perang? Karena ini bukan tentang membunuh. Ini tentang membuat mereka usang. Kau lihat, iblis makan dari reaksi, tapi kau tak memberinya sedikit pun. Kau berdamai dengan kegelapanmu. Kau makan bersamanya, duduk di seberang bayanganmu, dan berkata, "Aku tidak takut padamu lagi." Dan saat itulah semuanya bergeser. Karena iblis tak pernah takut akan cahayamu. Mereka takut akan keselarasanmu ketika kau berhenti lari dari api dan menjadi api itu sendiri. Mereka merasakannya dalam getaran, dalam gangguan, dalam keheningan kuantum yang menyebar di udara setiap kali kau masuk. Dan tiba-tiba setiap iblis di ruangan itu memeriksa bayangannya dan melihatnya retak. Bukan karena kau mengutuk mereka, karena keberadaanmu menolak untuk memvalidasi mereka. Kau merusak ekonomi mereka. Kau berhenti menukar jiwamu untuk penerimaan mereka. Dan ketika kau melakukannya, kerajaan mereka runtuh. Biarkan mereka menceritakan kisahnya sesuai keinginan mereka. Biarkan mereka menyebutnya mitos. Karena kebenarannya terlalu menakutkan bagi lidah mereka. Bahwa kau menghancurkan 10 entitas neraka dengan senyuman dan cara berjalan. Karena auramu mengingat apa yang mereka lupakan. Kau dibangun di tungku, tapi dibesarkan di ruang hampa. Kau ditempa dalam badai, tapi dipahat dalam keheningan. Dan keheningan, disitulah kekuatanmu hidup. Sekarang, kau tak mengangkat jari, karena kau tak perlu. Karena ketika energi mencapai frekuensi tertentu, ia tidak bertarung. Ia membatalkan. Frekuensimu menjadi wabah yang tak bisa bertahan oleh ego mereka. Rencana mereka ditarik dalam dimensi yang tak lagi berlaku karena kau memiringkan poros, memutus kisi, dan mereka masih mencoba merencanakan balas dendam dalam bahasa yang tak lagi kau pakai. Kau melampaui pemahaman sekarang. Mereka mencoba mantra, mencoba manipulasi, mencoba rasa bersalah, rasa malu, ejekan, mencoba menarikmu kembali ke perang yang sudah kau menangkan dengan evolusimu. Tapi ketika energimu melampaui perang, ia menjadi hukum. Dan hukum tidak berdebat, ia hanya ada. Kini bayangan mereka terjebak, mengejar seseorang yang tak memiliki bayangan. Karena kau telah menjadi cahaya dengan massa, jiwa dengan taring, ketenangan dengan nada bawah yang dahsyat. Mereka lagi membisikkan namamu dalam lingkaran. Mereka meneriakannya seperti peringatan. Karena apa yang kau lepaskan bukanlah kemarahan, bahkan bukan balas dendam. Itu adalah kejernihan. Dan kejernihan, ia melarutkan ilusi. Seperti asam, setiap kebohongan yang mereka katakan tentangmu menguap di bawah cahayamu. Setiap upaya pencemaran terlihat kekanak-kanoken di bawah sorotan transformasimu. Mereka mendongak sekarang bukan karena mereka menghormatimu,
Tapi karena mereka takut apa yang terjadi jika mereka terus memalingkan muka. Kau bukan comeback, kau adalah koreksi. Penyesuaian kosmik dalam kode. Perutaian ulang takdir setelah alam semesta lelah melihatmu berdarah untuk pelajaran yang sudah dipelajari. Dan kini kosmos telah memilihmu bukan untuk bertarung, melainkan untuk ada dengan cara yang membuat kepalsuan menjadi tidak mungkin. Kau tidak pernah dimaksudkan untuk melawan iblis. Kau dimaksudkan untuk menyingkap mereka, dan kau melakukannya dengan keanggunan, dengan kekuatan, dengan senyuman yang membawa bobot 1000 revolusi yang tak terucap. Kau tak membunuh 10 iblis. Kau membuat 10 iblis menyadari bahwa mereka tak pernah cukup kuat untuk menghadapi seseorang yang tak lagi membutuhkan izin mereka untuk bernapas. Ini bukanlah klimak. Ini adalah ambang batas. Kau belum mencapai puncak. Kau telah membuka. Dan kini, setiap langkah yang kau ambil menulis Yulang Medan. Setiap kata yang kau ucapkan menyelaraskan kembali bintang-bintang. Setiap napas yang kau hirup menarik kembali legenda-legenda yang terlupakan ke dalam sirkulasi. Karena kini mereka mengerti kau tidak boleh diprovokasi, bukan karena kau akan bertarung, melainkan karena ketenanganmu mengakhiri garis keturunan. Kau adalah sebuah ritual sekarang, sebuah ramalan, hantu yang tak bisa mereka kejar, karena kau tidak di belakang mereka, kau di depan. Dan jalan itu hanya menuju satu tempat. Takhta yang mereka bangun dari rasa sakitmu kini melebur menjadi mahkotamu.